Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki, 24172 dari Informatika kelas 4A reguler pagi BJB. Hari ini saya akan menjelaskan tentang program UAS saya atau project UAS saya, yaitu tentang marketplace atau e-commerce. Di sini dapat kita lihat e-commerce saya atau marketplace saya bernama Rock. Di sini dapat dilihat landing page-nya, fitur-fiturnya apa saja. Yang pertama, di sini ada section promo diskon. Jadi barang yang promo itu bisa masuk ke sini dan kalau kita klik barangnya itu akan masuk ke dalam detail barang segala macam. Kita bisa memilih, bisa melihat foto-fotonya, kita bisa pilih variannya segala, dan kita bisa mengunjungi toko yang menjual. Juga kita bisa melakukan pencarian kepada produk yang ingin kita cari. Contoh misalkan di sini saya ingin mencari fans. Ya, di sini akan muncul fans dan kita klik, dia akan munculkan detailnya. Dan kalau kita temukan keranjang, apakah bisa? Jadi kita akan masuk ke dalam form login dulu. Jadi user itu bisa melihat barang-barang yang apa saja yang dijual di toko kita. Namun jika ingin melakukan check out, itu harus melakukan login terlebih dahulu. Ini untuk melakukan pembelian untuk barangnya. Jadi di sini kita akan masuk dengan akun user atau pembeli. Kalau belum punya akun bisa daftar di sini. Nah, ada pembeli dan penjual. Oke, langsung saja. Oke, untuk akun pembeli kurang lebih ya sama aja seperti awal tadi. Di sini ada produk dan kita check out ini maka akan masuk ke dalam keranjang. Nah, di sini adalah apa saja yang ada di keranjang kita, harganya berapa, totalnya berapa. Ya, kita klik check out di sini ya akan masuk, dia akan melakukan proses check out. Cuman karena ada kendala di cek ongkir yaitu saya belum mengkonfigurasi. Sebenarnya tidak ada masalah, cuman Bitsep atau provider penghitung ongkir yang saya gunakan itu mengharuskan atau mewajibkan usernya untuk top up. Jadi bagian ini saya skip dulu. Yang di sini ada alamat. Alamat ini kita bisa atur yang mana menjadi alamat utama dan jangan. Contohnya di sini caranya di profil. Nah, di sini kita bisa lihat, kita klik edit aja. Kita bisa mengedit halamannya. Kita juga bisa menghapus halamannya. Ya, kurang lebih seperti biasalah. Selanjutnya, mungkin saya akan menjelaskan ke bagian dari penjual. Dan di sini ada fitur atau ada fitur pesanan saya. Di sini fungsinya apa? Fungsinya untuk melihat pesanan yang sudah masuk atau yang sudah kita beli yang akan dalam proses pengiriman status barang. Cuma disayangkan di sini karena bit step-nya agak error, ya harus diwajibkan top up, jadi cek ongkir itu tidak bisa. Sedangkan untuk proses checkout itu harus menggunakan cek ongkir terlebih dahulu. Dan karena eh, deadline, jadi saya tidak bisa memaksimalkan project ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke dalam sisi, kita akan lanjut ke sisi penjual. Oke, untuk penjual, untuk tampilan awalnya kurang lebih sama aja. Penjual juga bisa membeli produk yang dijual dari toko lain atau dari tokonya sendiri untuk mencek. Ya, yang menjadi pembeda di situ adalah, nah di bagian profil ini ada yang namanya profil toko. Ya, kalau kita masuk itu kita bisa lihat, nah profil toko kita, ya, nama tokonya apa, deskripsi tokonya apa. Kita
coba ubah sebentar di A. Ya, profilnya berubah. Selain itu, di sini ada dashboard toko yang membedakan fitur pembeli dan penjual. Di sini kita bisa kelola pesanan. Ini apabila ada pesanan masuk atau ada user yang melakukan transaksi, maka pesanan akan masuk ke sini dan diproses ke langkah selanjutnya atau ke langkah pengiriman. Di sini bisa kita lihat ada statistik, total pendapatan, total pesanan, dan produk terlaris. Selanjutnya kita bisa lihat di kelola produk. Di sini untuk manajemen produk yang kita jual. Entah itu pemberian diskon, pengecekan stok tipis. Di sini ada pemberitahuan apabila stok itu menipis. Contoh di sini kita edit diskonnya dari 30%, kita ubah jadi 50% misalkan. Nah, juga kita bisa mengedit yang lain-lainnya lah. Harga awal itu sekitar 4.500.000 dan kita kasih diskon 30, maka sistem otomatis mengurangi harga dengan harga diskon. Selanjutnya coba kita masukkan diskon 50%, maka harga di sini akan berkurang dan ya di sini kita bisa melakukan edit pada bagian variasi, stoknya berapa dan warnanya, tipenya apa saja. Upload foto juga kita bisa lakukan, simpan perubahan, maka otomatis diskon kita akan tampil di halaman utama ya berubah menjadi 50%. Jadi program saya ini itu dibuat hampir 70% AI. Jadi untuk misalkan saya ingin membuat sebuah card desainnya seperti ini, menampilkan apa saja, harganya gimana, dan diklik itu dan apabila diklik itu hasilnya bagaimana. Jadi saya lemparkan ide saya itu ke AI. Jadi AI itu tinggal mengcodingnya, saya cross check lagi, saya debugging lagi, saya troubleshooting. Apabila ada error, itu saya akan menyuruh AI untuk memperbaikinya. Nah, untuk web tag yang saya gunakan atau framework yang saya gunakan itu adalah Next.js. Jadi depan belakang itu menggunakan satu bahasa saja, yaitu bahasa JavaScript atau TypeScript mungkin. Sebenarnya mungkin ada beberapa fitur yang ingin saya tambahkan, tapi masih dalam sebuah konsep. Jadi ada provider, ada fitur admin. Admin itu berfungsi untuk mengontrol bagian kayak event yang akan diselenggarakan di toko saya. Misalkan kayak di Shopee itu event 11.11 atau tanggal kembar dan program voucher segala macam. Sistem voucher juga itu tugasnya admin bagaimana mengaturnya. Cuma itu masih dalam tahap konsep, belum ditumpahkan ke dalam web ini. Selanjutnya untuk yang harus saya perbaiki yaitu adalah proses cek ongkir dan pembayaran. Nah, jadi cek ongkir ini saya harus lakukan, sebenarnya saya sudah membuat tapi harus melakukan top up. Kemarin sempat bisa, cuman tokennya trialnya sudah habis, jadi ya harus bayar terlebih dahulu, harus top up terlebih dahulu, baru API-nya bisa digunakan kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.